Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an khalaqal insana 'alamaul bayan Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu yasajjaru yasjudan. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Mukti selaku Dewan Pemelihara Organisasi Siddiqiyah beserta Ibu Nyai yang kami cintai dan kami taati, yang terhormat para Khalifatus Siddiqiyah selaku Dewan Penasehat Organisasi Siddiqiyah, yang kami muliakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami muliakan Sri Paduka Paku Alam ke-9. Yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakili, yang terhormat Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah dengan segenap jajarannya, yang kami hormati pengurus Lembaga Otonom Siddiqiyah, hadirin undangan yang berbahagia. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, barokah, hidayah serta nikmat kepada kita sekalian, sehingga dalam kondisi yang sehat walafiat pada pagi ini kita bisa menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional pertama Organisasi Siddiqiyah dengan tema "Dengan Thariqah Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan". Yang kedua, kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku wasilatul udama. Dan yang ketiga, kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah acara penyelenggaraan Munas pertama Orsid bisa terselenggara dengan baik. Tidak lupa kami haturkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para hadirin dan undangan, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti dan Sri Paduka Paku Alam yang ke-9. Para hadirin undangan yang kami muliakan, baiklah marilah kita awali acara pembukaan Munas pertama Orsid ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan pengharapan semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya, agar acara kali ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa mendatangkan hikmah dan manfaat pada kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan untuk itu kami mohon berkenan Al-Mukarram Bapak Muhammad Munib untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bacaan untuk melaksanakan doa bersama, saya baca sebagai contoh satu kali. Bapak dan Ibu hadirin hadirat dimohon untuk membaca sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebelum mengingatkan cipta, kita awali dengan doa bersama untuk para arwah pahlawan nasional pergerakan kemerdekaan Indonesia. Arwah para pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia, para mujahidin, syuhada sholihin, pejuang agama dan bangsa Indonesia. Semoga amal baktinya diterima oleh Allah SWT dan segala dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan cita-cita perjuangannya dengan sebaik-baiknya. Dengan bacaan suratul Fatihah 3 kali, suratul Ikhlas 3 kali, surat Falak 3 kali, surat Anas 3 kali, dilanjutkan dengan mengeningkan cipta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar warga Thariqah Siddiqiyah. 1. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 2. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup bakti kepada Rasulullah. 3. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup bakti kepada orang tua ibu bapak. 4. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup bakti kepada sesama manusia. 5. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. 6. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. 7. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup mengamalkan Thariqah Siddiqiyah. 8. Kami warga Thariqah Siddiqiyah sanggup menghargai waktu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Torekot Sidikiyah dan selaku Dewan Pemelihara Orsid. Yang kami hormati Bapak-bapak Khalifatus Sidikiyah selaku Dewan Penasihat Orsid. Yang kami hormati para menteri atau yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menko Kestra, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menek BUMN, serta Menteri Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nasril Atlan atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mewakili Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para pejabat sipil maupun militer, tokoh-tokoh masyarakat, agama, organisasi, serta undangan yang lainnya. Para peserta Munas ke-1 organisasi yang sangat berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran bapak-bapak serta ibu-ibu dan undangan peserta Munas organisasi Sidikiyah. Yang pertama, di tempat yang sangat bahagia ini. Terlebih dahulu kami izinkanlah kami mengajak hadirin wal hadirat untuk bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini Ahad tanggal 1 Rajab 1423 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September tahun 2002 Masehi dapat diselenggarakan acara pembukaan Munas pertama organisasi Sidikiyah bertempat di Hotel Natur Garuda Yogyakarta. Semoga penyelenggaraan Munas pertama organisasi Sidikiyah dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat yang kami hormati. Sebelum kami melaporkan atas tugas kepanitiaan Munas pertama organisasi Sidikiyah, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sekilas tentang keberadaan dan proses kelahiran organisasi Sidikiyah atau yang disebut Orsid. Orsid dilahirkan oleh Torekoh Sidikiyah yang diajarkan dan dikembangkan hingga sekarang oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam perkembangannya, beliau menginginkan tumbuhnya suatu organisasi yang dapat memayungi seluruh warga Torekoh Sidikiyah.
dan semua organisasi-organisasi yang telah ada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Gagasan besar beliau ini kemudian disampaikan kepada kami pada saat acara tasyakuran peresmian berdirinya Yayasan Pendidikan Siddiqiyah cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rakernas pertama bertempat di Hotel Natur Simpang Surabaya, yang akhirnya membuahkan kesepakatan perlunya dibentuk satu organisasi payung yang besar, yaitu organisasi Siddiqiyah. Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang kami muliakan, serta hadirin wal hadirat yang kami hormati, salah satu tugas pokok daripada DPP Orsid tentatif adalah menyelenggarakan Munas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini sesuai dengan SK DPP Organisasi Siddiqiyah nomor 04/Munas/4/2 tentang waktu pelaksanaan Munas, dan SK DPP Organisasi nomor 05/Munas/4/2 tentang pembentukan panitia Munas. Berdasarkan ketentuan ini, maka diselenggarakan Munas pertama Organisasi Siddiqiyah yang dibuka pada hari ini tanggal 1 sampai dengan 3 Rajab 1423 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 sampai dengan 10 September 2002 Masehi. Perlu kami laporkan bahwa pelaksanaan Munas yang pertama Organisasi Siddiqiyah saat ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari 9 DPW, dengan jumlah pengurus yang hadir serta 74 DPD dengan jumlah pengurus yang hadir lebih kurang 458. Sedangkan unsur peninjau dihadiri oleh sejumlah lembaga otonom lingkungan di Siddiqiyah dengan jumlah pengurus yang hadir 18 atau sebagai narasumber, serta Dewan Penasihat Bapak Khalifah hadir pada acara pagi ini 27, dan serta dihadiri oleh 11 pengurus DPP, sehingga total keseluruhan peserta dan narasumber serta penasihat berjumlah 514 peserta. Di samping itu pula Munas pertama ini juga mendapatkan perhatian yang luar biasa dari warga Thariqah Siddiqiyah non peserta yang ikut hadir sebagai penggembira untuk turut serta mendukung suksesnya acara Munas ini, dengan perkiraan mencapai lebih kurang 50
penggembira. Untuk mengantisipasi situasi yang demikian, panitia telah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan areal penampungan. Mereka lengkap serta fasilitas MCK serta bantuan nasi bungkus untuk meringankan beban keperluan mereka selama di Yogyakarta, antara lain terletak di eks kantor PU sebelah selatan Hotel Natur Garuda. Sedangkan untuk areal parkir, panitia telah menyiapkan areal parkir tambahan, yaitu di Taman Parkir Abu Ali untuk roda 4 tipe kendaraan kecil dan eks Bank Jakarta untuk tempat parkir kendaraan bus dan roda 4 kecil, letaknya di sebelah utara hotel ini. Perlu pula kiranya kami sampaikan bahwa biaya pelaksanaan Munas lebih kurang sejumlah 1 miliar rupiah. Semua biaya yang timbul atas Munas tersebut sepenuhnya dipikul oleh peserta Munas serta seluruh warga Sidikiyah yang peduli dengan perkembangan kelestarian Thorekoh Sidikiyah. Di masa yang akan datang, sebagai sumber penerimaan tambahan untuk suksesnya acara Munas ini, pihak panitia juga menyediakan penjualan barang-barang kenang-kenangan atau souvenir berupa perangko kenang-kenangan yang dicetak khusus dengan foto Mursyid Thorekoh Sidikiyah selaku Dewan Pemelihara Orsid. Yang kedua, kami juga menyediakan kenang-kenangan berupa kartu telepon bebas serta asbak yang dicetak dengan logo Orsid. Penyediaan barang-barang ini sepenuhnya telah mendapat restu dari Mursyid Thorekoh Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Panitia sangatlah berharap agar kesempatan ini seluruh warga yang hadir bisa memiliki souvenir-souvenir yang disiapkan baik oleh Dilalul Mustadafin maupun oleh panitia Munas. Karena barang-barang souvenir ini kami cetak sangat terbatas sekali. Hanya mungkin berlangsung pada acara Munas. Sebagai salah satu wujud dari manunggalnya keimanan dan kemanusiaan yang diajarkan melalui Thorekoh Sidikiyah, maka pada acara Munas ini dilakukan pula kegiatan antara lain penyantunan anak yatim piatu serta kegiatan donor darah untuk kepentingan kemanusiaan. Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami selaku panitia dan atas nama DPP Orsid tentatif menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh berbagai pihak yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan Munas ini, serta segenap anggota panitia yang telah bekerja 2 bulan penuh sehingga terselenggara acara Munas ini, serta pihak-pihak yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan. Kami atas nama panitia mohon maaf bila di dalam penyelenggaraan acara ini kurang berkenan kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan amal kebaikan yang Bapak berikan untuk mensukseskan acara Munas tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang terhormat, mengingat usia ORSID yang relatif masih sangat muda, di mana baru 1 tahun didirikan, sudah harus melaksanakan Munas, maka sudah tentu banyak kekurangan ataupun ketidaksempurnaan yang muncul di dalam acara Munas ini, baik dari sisi pelayanan maupun persiapan lainnya. Oleh karena itu, kami atas nama panitia DPP ORSID mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin hadirat, baik para undangan serta Munas. Wabil khusus kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Mukhtar Mukti selaku Mursyid Thariqah Siddiqiyah, sehingga sebagai Dewan Pemelihara, serta yang terhormat kepada Dewan Penasihat seluruh Bapak Khalifah. Hadirin wal hadirat yang terhormat, sebelum kami mengakhiri kata sambutan ini, perkenankanlah kami panitia memohon dengan segala hormat kepada yang terhormat Bapak Sri Paduka Alam ke-9, Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk berkenan membuka acara ini secara resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kata sambutan yang kami sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, selaku Dewan Penasihat Organisasi Siddiqiyah yang sangat kami cintai dan kami taati, Bapak-bapak Khalifah Thariqatus Siddiqiyah,
selaku Dewan Pembina Organisasi Sidikiyah sangat kami cintai dan kami taati, Bapak-bapak serta Ibu pejabat tinggi negara, Bapak pejabat militer dan sipil, dan para undangan yang kami hormati, serta peserta Musyawarah Nasional Sidikiyah yang pertama yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Ta'ala yang memberikan sedemikian banyak kenikmatan pada kita. Kedua, syukur Alhamdulillah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, syukur Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan kita semua dapat hadir pada kesempatan acara pembukaan Musyawarah Nasional Sidikiyah yang pertama di Hotel Natur Garuda pagi ini. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah, perkenanlah kami menyampaikan beberapa patah kata dalam acara pembukaan ini. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Ketua Organizing Committee Bapak Insinyur Warsito, bahwa organisasi Sidikiyah baru berumur 11 bulan beberapa hari. Namun syukur Alhamdulillah dan kenyataan yang terjadi pada pagi ini dan beberapa hari, beberapa bulan yang sebelumnya menunjukkan bahwa kekompakan, kesatuan hati, dan kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Thariqah Sidikiyah yang senantiasa disampaikan, dicurahkan oleh mursyid junjungan kita Bapak Yai Muhammad Muhtar Muti, ternyata secara bertahap telah merasuk dalam setiap kader organisasi Sidikiyah. Kita semua menyadari, kita semua melihat, kita semua yakin bahwa di antara pekerjaan yang sangat besar, yang sedemikian kompleks dan sedemikian menguras daya dan dana, Alhamdulillah Allah membuka jalan-jalan kemudahan. Allah telah menurunkan barokah dan rahmat pada warga, pada kader Thariqah Sidikiyah, sehingga kita semua menyaksikan pagi ini dalam suasana yang sangat syahdu, dalam suasana penuh rahmat dan barokah. Insyaallah kita akan memulai acara Musyawarah Nasional Sidikiyah yang pertama di gedung Natur Garuda ini. Ibu dan Bapak sekalian, organisasi Sidikiyah yang baru berumur 11 bulan beberapa hari ini menyadari betapa penting keberadaannya di tengah kehidupan bangsa Indonesia, di tengah pergaulan percaturan dunia yang sedang berkembang dan akan berkembang terus. Kader Thariqah Sidikiyah menyadari bahwa tantangan itu tidak akan menjadi lebih ringan. Persoalan yang dihadapi di dalam negeri maupun di luar negeri tidak akan menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kader Sidikiyah untuk senantiasa meningkatkan ketahanan rohani, kecerdasan, keterampilan. Kecuali itu juga dituntut untuk meningkatkan berbagai keterampilan dalam bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk
bisa berdiri sama tegak dan duduk sama rendah di tengah-tengah bangsa yang sama-sama bersaing dalam kehidupan percaturan dalam era globalisasi nanti. Kenyataan di kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di dalam negeri sangat ini sungguh memprihatinkan. Tadi Bapak Paku Alam, Bapak Wagub menyinggung, oh sekarang ini susah Pak, kita sebagai bangsa itu dihapusi tok ya mbak orang-orang dari luar negeri. Beliau seorang bangsawan namun tahu persis apa yang terjadi di tingkat paling bawah di masyarakat kita. Beliau adalah seorang tokoh yang di samping mencoba untuk menangkap aspirasi dari masyarakat paling bawah, beliau juga adalah salah seorang direktur di pabrik cerutu Tarumartani yang pada beberapa tahun yang terakhir dikelola oleh perusahaan Belanda dengan direktur seorang Belanda. Dalam hubungan seperti itu ternyata kita itu dibujui tok. Hubungan internasional bilateral seperti itu terjadi di mana-mana. Hubungan yang tidak adil dan bangsa Indonesia diletakkan dalam posisi yang tidak berdaya dan sangat dirugikan terjadi dalam kontrak-kontrak kerja, entah itu di Timika, berton-ton emas dibawa ke Amerika, di Lombok gunung-gunung dikeduk, batu-batu yang mengandung emas dibawa ke Abu Dhabi, yang tersisa adalah lumpur debu yang mengotori selat Lombok, di mana petani nelayan di Pulau Lombok tidak bisa melaut lagi di depan rumah mereka karena mereka hidup di tepi pantai gara-gara pertambangan micindo. Keadaan itu terjadi di mana-mana dalam berbagai kontrak-kontrak antara Indonesia dan lembaga-lembaga internasional, lembaga asing lain. Apakah kader Sidiyah akan berpangku tangan, pertanyaannya ini. Oleh karena itu, di samping penguasaan ilmu dan teknologi, ketahanan spiritual, kecerdasan spiritual mutlak diperlukan. Tadi saya katakan pada Pak Fauzi, Sidikiyah sing pinter sithik, sing sugih banget sithik, sing sugih akeh. Sebagian besar kader Sidikiyah adalah lapisan bawah. Namun lapisan bawah tidak berarti mereka tidak berpotensi. Mereka punya potensi. Sepanjang kita disiplin dalam berorganisasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti komisi-komisi yang akan bersidang itu bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Nah, relevansi dari Munas ini adalah bagaimana kita mencoba menangkap aspirasi dari bawah untuk kita jabarkan dalam kebijakan yang nanti secara bertahap, secara proporsional akan kita kerjakan sesuai dengan potensi yang ada di daerah-daerah itu. Jadi meskipun Munas hanya 3 hari, insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah Allah, ini akan merupakan titik awal dari perjuangan jangka panjang yang tidak pernah berakhir sampai dengan akhir kehidupan ini sendiri. Kita berniat insya Allah dengan bimbingan Bapak Mursyid, Bapak Kiai, kita mengokohkan niat kita agar dalam perjuangan sepulang dari Munas ini kita semakin kokoh. Perbedaan adalah lazim dan perbedaan adalah rahmat. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita menata barisan kita di tempat kerja kita masing-masing. Siapapun yang terpilih menjadi ketua umum itu semua adalah amanah. Oleh karena itu kita harus punya niat bersih hati yang suci untuk mengamalkan, meresapi dan mengamalkan ajaran Thariqah Siddiqiyah yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Mursyid kepada kita semua. Demikian sambutan dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ketua Organizing Committee
yang dengan secara sistematis dan penuh ketekunan dan kerjasama yang baik dengan panitia lokal, sehingga apa yang kita cita-citakan hari ini menjadi terlaksana, dan insya Allah pada hari-hari yang akan datang kita bisa merumuskan kebijakan yang memang relevan dengan kebutuhan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Sri Paduka Pakualam ke-9, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, diberitahukan bahwa Bapak Gubernur pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir. Untuk itu beliau menugaskan saya untuk mewakilinya sekaligus membacakan sambutannya. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada pembukaan Munas pertama Organisasi Sidikiyah pada tanggal 8 September tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa pemikiran dalam forum Munas pertama Organisasi Sidikiyah atau disingkat dengan ORSID ini, izinkan saya mengajak kepada segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita sekalian dapat hadir pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Kehadiran organisasi keagamaan di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi penyejuk batin sekaligus sebagai wadah penghantar umat dalam upaya lebih mendekatkan diri akan nilai-nilai keagamaan, sehingga akan dicapai harmonisasi kehidupan yang selaras antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Saya berharap ORSID sebagai organisasi yang menitik beratkan pada aspek tasawuf mampu menjawab berbagai persoalan yang kini tengah dirasakan masyarakat. Lebih dari itu, hendaknya organisasi ini mampu menjadi obat terhadap berbagai penyakit yang tengah dirasakan oleh masyarakat, seperti maraknya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan sehingga mengakibatkan kebocoran aspek finansial serta kekayaan alam, maraknya penyalahgunaan obat-obat jenis psikotropika serta berbagai masalah sosial lainnya. Sebagai organisasi sosial keagamaan, saya juga berharap dalam kiprahnya hendaknya mampu menjiwai karakteristik masyarakat kita. Mengingat sebagai masyarakat yang majemuk, di samping memiliki potensi memicu konflik, sesungguhnya terkandung keindahan dan nilai kekayaan budaya yang tidak terhingga. Melalui dorongan batin yang telah diterapkan dalam metodologi ORSID, diharapkan akan dapat membentuk insan yang berakhlak mulia. Dengan demikian, berbagai tabir yang menyeliputi hati, pikiran bangsa ini akan dapat disipak, sehingga kendala dalam meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa akan diraih kembali. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Semoga di tempat ini mampu menelurkan beberapa pemikiran yang dapat menghantarkan rakyat Indonesia mencapai kesejahteraannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Munas pertama organisasi Sidikiyah atau Orsyid secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 8 September tahun 2002, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanda Hamengkubuwono ke-10. Terima kasih. Dan hadirin, acara dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Munas pertama organisasi Sidikiyah, dan Sri Paduka Pakualam ke-9 akan didampingi oleh Al-Mukarrom Mursyid Thariqah Sidikiyah selaku Dewan Pemelihara Organisasi Sidikiyah, dan didampingi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Panitia. Untuk itu hadirin kami mohon berdiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pemukulan gong dilanjutkan dengan pemutaran animasi organisasi Sidikiyah. Yang kami hormati Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti selaku Dewan Pemelihara Organisasi Sidikiyah. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam yang 9, para pejabat tinggi di lingkungan negara, dan juga yang kami hormati para pengurus organisasi Sidikiyah. Bapak, Ibu sekalian, hadirin undangan yang terhormat. Pertama-tama kami memohonkan maaf Bapak Menteri Pendidikan Nasional Bapak Malik Fajar tidak bisa menghadiri pertemuan ini karena ada urusan lain. Dan yang kedua, kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya dengan rahmat-Nya kita semua dapat hadir di sini, dan merupakan suatu kehormatan saya secara pribadi dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami juga dalam kesempatan ini akan secara pribadi mengungkapkan rasa kekaguman kami terhadap organisasi ini yang umurnya kalau tidak salah masih 11 bulan, tetapi spiritnya dan semangatnya sudah berumur seperti orang dewasa, sehingga Munas ini dapat. Salah satu indikator dari kedewasaan itu adalah Munas ini dapat
terselenggara dengan baik. Kami mengucapkan selamat kepada panitia penyelenggara. Insya Allah, kalau organisasi ini selalu solid seperti ini, di masa depan akan menjadi panutan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Kami mengucapkan selamat bermusyawarah nasional dan semoga bermanfaat bagi pembangunan bangsa yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 September 2002. Menteri Pendidikan Nasional tertanda Malik Fajar. Terima kasih. Kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih dan para hadirin para undangan yang berbahagia. Sebagai wujud komitmen dan kepedulian organisasi Sidikiyah, pada acara pembukaan Munas ini akan disampaikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa sebanyak 200 orang yang akan diwakili oleh 5 anak yatim dan 5 orang duafa. Para undangan yang kami muliakan, untuk penyampaian santunan ini akan disampaikan yang pertama, kami mohon berkenan dengan hormat kepada Dewan Pemelihara Organisasi Sidikiyah untuk berkenan menyampaikan santunan yang pertama. Terima kasih, dan kami mohon Bapak Kiai berkenan tetap di atas panggung. Penyampaian santunan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Dhilalul Mustad'afin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sofwatul Ummah. Untuk penyampaian yang ketiga, kami mohon berkenan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah, Profesor Sugianto Patmo Master Science, untuk berkenan juga menyampaikan santunan yang ketiga. Terima kasih. Dan yang berikutnya kepada yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Paduka Sri Paduka Paku Alam ke-9 untuk berkenan menyampaikan santunan yang keempat. Dan santunan yang terakhir kami mohon bersiap akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional yang diwakili oleh Dr. Bambang Indrianto. Terima kasih.
Kami mohon untuk terima kasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sambutan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang akan diwakili oleh Profesor Dr. Musa Asyari. Untuk itu dengan segala hormat kepada beliau kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Mursyid Organisasi Siddiqiyah. Yang terhormat Bapak Sri Paduka Paku Alam ke-9, para hadirin peserta Munas As-Siddiqiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diminta untuk mewakili Ibu Hajah Rini Suwandi yang kebetulan beliau mengikuti kunjungan Ibu Negara ke Afrika, dan kami akan bacakan sambutan beliau. Yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono, pimpinan organisasi Siddiqiyah, para kiai dan alim ulama, para anggota dan peserta Munas, serta para hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah selayaknya kita sampaikan atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini untuk acara pembukaan Munas pertama organisasi Siddiqiyah yang pertama diselenggarakan di kota Yogyakarta ini, yang dikenal sebagai kota pelajar, kota pendidikan, dan kota budaya. Saya ikut bergembira atas terselenggaranya Munas organisasi Siddiqiyah yang pertama ini. Karena itu saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan selamat kepada seluruh organisasi anggota organisasi Siddiqiyah yang bermunas saat ini. Mudah-mudahan Munas ini dapat menghasilkan pemikiran yang jernih, segar, dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia seluruhnya. Kegembiraan saya ini disebabkan karena ORSID sebagai organisasi yang bergerak di bidang spiritual, yaitu tasawuf, sangat memperhatikan tentang keimanan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, sehingga kehadiran ORSID tentu akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pemecahan masalah yang kompleks yang dihadapi bangsa ini. Dan ORSID ternyata mempunyai kepedulian yang tinggi untuk berbuat secara konkret memajukan kehidupan perekonomian umatnya. Dengan dijadwalkannya pada Munas ini pembahasan mengenai program pemberdayaan ekonomi warganya. Umat Islam adalah penduduk terbesar bangsa ini, dan jika kita melihat besarnya jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka semua itu adalah masalah berat dan adalah masalah umat Islam. Karena merekalah yang paling besar jumlahnya yang mengalami nasib itu. Di kalangan umat Islam pada umumnya sudah sangat terkenal peringatan Nabi Muhammad SAW bahwa hampir saja kemiskinan menjadikan kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufron. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Semua peringatan Nabi tersebut di atas seharusnya dapat membangkitkan kesadaran keberagaman kita bahwa soal pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada hakikatnya telah menjadi persoalan agama yang amat fundamental, karena mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dengan kualitas iman. Dengan demikian, ORSID tidak boleh membiarkan warganya hidup dalam kemiskinan, baik kemiskinan ekonomi maupun kemiskinan kultural.
Meskipun saya awam di bidang agama, tetapi saya dapat mengatakan bahwa jika sebagian besar umat itu menjadi penganggur, hidupnya miskin, dan dililit oleh kebodohan, maka keadaan semua ini bukanlah kesalahan agama Islamnya, bukanlah kesalahan ajaran agamanya, bukanlah kesalahan kitab sucinya Al-Quran atau nabinya, tetapi sepenuhnya kesalahan dari diri kita sendiri yang belum mampu untuk menjadi pemakmur bagi kehidupan semua yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan kita dan kehidupan alam semesta ini, iman saja tentulah tidak cukup. Karena masih diperlukan lagi kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah potensi yang terkandung dalam alam ini agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang dijiwai dan dilandasi kualitas iman, maka potensi kekayaan alam yang kita miliki dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi warga Ursid ini, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan Ursid untuk membuat networking, suatu jaringan bisnis dengan berbagai pihak, baik di sektor produksi, pemasaran dan perdagangan, lembaga keuangan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kualitas SDM dan manajemen para warganya, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin terbuka dan global dengan tingkat persaingan yang makin ketat. Sekarang ini, pasar tidak hanya merupakan tempat orang-orang berjualan, tetapi informasi yang lengkap yang semuanya sudah dapat diakses secara global melalui teknologi informasi yang semakin canggih. Akhirnya saya berharap Munas pertama Ursid ini dapat melahirkan program yang konkret, aktual, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan Ursid, yaitu memperkuat keimanan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan permohonan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.